akan sehat ya. Baik, saya akan bantu presentasikan ya. Oke. Sebentar. Ya, nanti Rizal matikannya setelah ini ya, pas presentasi. Tolong dibukakan kameranya, dinyalakan saja ya. Oke, sebentar. Sekarang tanggal 2 Juli ini mana nih? Sebentar ya. Baik, Abed, Hadir, Bu. Alifa, Hadir, Bu. Alvin, Hadir, Bu. Amalia, Hadir, Bu. Amelia Effendi, Hadir, Bu. kemudian Andi Ahmad Ahyar, Hadir, Bu. Andrea Yolatifani, Hadir, Bu. Angelica, Hadir, Bu. Anggita, Hadir, Bu. Clementine, Hadir, Bu. dan Nemisa Ginting, Hadir, Bu. Saki, Hadir, Bu. Erlinda, Hadir, Bu. Aizatul Imanda, sudah ya, tadi ada ya. Frans Wijaya, Hadir, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hirya Pradiptarani, Hadir, Bu. Yulia Pratiwi, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Bintang, Hadir, Bu. Muhammad Gusti Haki, Hadir, Bu. Muhammad Rizal, Rizal bisa dengar? Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Kemudian Nadia, Hadir, Bu. Pandu, Hadir, Bu. Rizky Adi Junara, Hadir, Bu. Rizky Diah Rosanti, Hadir, Bu. Sarah Konesia, Hadir, Bu. Tasha Musayyadah, Hadir, Bu. kemudian Torik Alif Rozak. Torik ada? Torik belum hadir ya? Sedang dihubungi ya, Bu. Baik. Fikar Ahdan. Hadir, Bu. Baik, berarti sementara satu orang yang belum hadir. Baik, tadi kalian sudah mengumpulkan analisis mengenai putusan pengadilan pajak ya. Nanti saya akan minta kalian untuk bertemu dengan teman-teman satu kelompoknya untuk berdiskusi. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, baik, kalau kita bicara mengenai
jenis sengketa di pengadilan pajak gitu ya, itu sebetulnya sengketa itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian ya. Ada yang terdiri dari formal, kemudian pembuktian, dan yuridis. Nah, kalau formal terkait dengan, contohnya terkait dengan persyaratan gitu ya. Dan ternyata yang paling banyak itu jenis sengketanya itu ada pembuktian ya, 53%. Dan yang terkait yuridis 32%. Ini berdasarkan saya dapatkan sumber ini, angka ini dari waktu pembekalan pejabat administrator ya atau eselon 3. Nah, tapi ini juga mereka juga menyatakan bahwa sebetulnya bisa juga dibagi menjadi jenis sengketa itu menjadi 4 ya, bukan hanya 3 ini saja ya. Nah, kalau 4 itu apa gitu ya? Nah, 4 itu adalah gabungan. Jadi kadang-kadang bahwa jenis sengketa itu tidak hanya murni mengenai formal ya, atau pembuktian saja atau yuridis saja gitu ya. Tapi bisa juga sengketa itu terdiri dari misalnya ada pembuktiannya, ada yuridisnya gitu ya, gabungan. Nah, jadi sebentar, saya lihat dulu. Ya, jadi bisa saja kalau kita kelompokkan lagi gitu ya, ternyata kalau dilihat itu tidak murni seperti itu. Jadi DKB juga kadang membagi jenis sengketa itu menjadi 4 ya, ada formal, kemudian yuridis atau pembuktian ya, 4, dan keempatnya adalah gabungan. Nah, jadi tadi yang formal itu apa? Gitu ya, contohnya mengenai sengketa syarat pengajuan ya. Kalau misalnya syarat pengajuannya tidak memenuhi, nah itu berarti masuknya ke formal, atau prosedur penerbitan ketetapan, atau juga gugatan terkait keputusan non keberatan. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau kita kelompokkan bahwa jenis sengketa itu terdiri dari 4 ya, yang keempatnya itu adalah gabungan. Nah, ternyata 70% dari sengketa gabungan merupakan sengketa pembuktian. Ya, pasti ada pembuktiannya seperti itu. Nah, jadi nanti kalian akan berdiskusi di dalam kelompoknya, kemudian masing-masing memegang putusan yang dianalisisnya, kemudian di kelompoknya itu kalian coba kategorikan ya, kategorikan bahwa misalnya kalau kelompok 1 gitu ya, itu sengketanya itu apakah formal gitu ya, apakah yuridis atau pembuktian atau gabungan ya, seperti itu. Coba kita lihat gitu ya, apakah yang kalian yang kalian jenis sengketa yang kalian analisis itu, kita lihat nih apakah kebanyakan di yang kalian ambil itu apakah di pembuktiannya atau di formalnya atau di yuridisnya. Ya, seperti itu. Kemudian nanti selain itu ada satu lagi nih yang harus kalian lihat juga. Sebentar, mana sih? Oke. Yang harus kalian juga ini. Nah, kalau kita lihat jenis kasusnya gitu ya. Jadi kalau tadi kan sengketanya ya, sekarang kasusnya. Nah, ada 10 jenis kasus yang paling banyak disengketakan. Nah, yang paling banyak itu ternyata yang terkait dengan objek gitu ya, penghasilan atau penyerahan. Dan juga terkait penyerahan BKP strategis ya. Kemudian yang ketiga, formal pengajuan permohonan. Ya, kemudian nih yang terkait dengan PPN, pajak masukan atau konfirmasi PKPM ya. Kemudian ada lagi pajak masukan formal dan materialnya. Kalau ini tentang konfirmasinya, kalau ini pajak masukan formal kayak syarat pajak masukan, kemudian juga material dari pajak masukannya. Kemudian ini lain-lain ya. Kemudian ada gugatan, pencabutan, dan lain-lain. Jadi, nah sekarang coba kalian lihat gitu ya, dari di anggota kelompoknya. Pertama, lihat dari jenis sengketanya. Misalnya kan 7 kelompok, berarti ada 4 orang ya.
Gitu ya, misalnya si A, B, si A apa sengketa atau sengketanya apakah terkait dengan formal gitu ya, apakah yuridis atau pembuktian atau gabungan. Kemudian lihat jadi kasusnya gitu ya. Ini kasus terkait apa gitu ya. Oke. Apakah terkait dengan objek gitu ya, apakah mengenai penghasilan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada tiga nih. Ya. Ada tiga nih. Kemudian kalian lihat lagi sebetulnya nanti kalau dilihat dari putusan itu, kalau dilihat dari putusannya, misalnya, oh ini ternyata mengabulkan permohonan wajib pajak. Coba kalian lihat, apakah gitu ya dikabulkannya permohonan itu karena kekurang cermatan dari DJP gitu ya. Jadi mungkin ada apa ya, ketidakcermatan itu misalnya ya ada kesalahan memang dari hasil pemeriksaannya gitu ya, atau misalnya proses keberatannya, atau sebetulnya pemeriksa atau keberatan sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada gitu ya, tetapi hakim mempunyai pertimbangan yang lain ya. Jadi misalnya berdasarkan karena pertimbangannya karena keadilan. Seperti itu. Oke. Baik, jadi ada tiga ya yang harus didiskusikan. Pertama, jenis sengketanya. Kemudian yang kedua, jenis kasusnya, ya jenis kasus yang disengketakannya terkait yang mana nih. Kemudian yang ketiga, gitu ya. Ini kenapa nih putusannya seperti ini, gitu ya. Putusannya seperti ini. Jadi kalau misalnya di DJP-nya kalah, kenapa kalah, gitu. Oke, kalau menang berarti boleh kalian juga berikan komentar. Kenapa nih bisa menang, gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Sebelum kita ini, jadi nanti kalian berdiskusi gitu ya di dalam kelompoknya, ya di dalam kelompoknya. Kemudian kalian mempertimbangkan, mendiskusikan mengenai ketiga hal itu, ya. Kemudian kalian catat ya, kalian tulis gitu ya hasil diskusinya, kan berarti ada orang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sengketanya apa, jenis kasusnya apa, kemudian kenapa bisa seperti itu. Sudah jelas? Oke, baik. Dan gini nih, kadang-kadang kan suka diam-diaman nih ya. Suka diam-diaman nih. Jadi, nomor absen yang awal ya di setiap kelompok, berarti dengan kata lain nomor absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, itu yang harus mengatur jalannya diskusi ya. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, berarti yang mulai 24 ya, 23 ya, 23, 24 dan seterusnya, itu yang jadi notulis. Oke. Baik, sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita akan berdiskusi selama ini, kita baru 15 menit ya. Kita lihat setengah jam ya. Oke, setengah jam apakah sudah selesai atau tidak. Nanti kita lihat gitu ya. Nanti setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Baik, sekarang silakan kalian memasuki breakout room-nya masing-masing. Ibu izin, ini Torik udah ada di Zoom-nya, Ibu. Malam, Bu. Iya, Torik. Torik, kenapa Torik? Hari ini lumayan padat, jadi saya ketiduran, Bu. Oke, baik. Padat ngapain emang? Kenapa Torik? Padat acara apa? Ada tugas juga penyelesaian KTTA dengan Emang kok masih? Bukannya udah selesai? ada tambahan suruh bikin abstrak. Saya tinggal sisa itu aja. Oh, emang masih itu? Masih proses sampai tanggal berapa emang itu? Terakhir besok, Bu. Submit Gitu. Oke. Sebentar. Ya, silakan kalian memasuki breakout room-nya masing-masing. Yang tadi sudah di screen sebelum.
Yang jenis yang apa namanya? Tadi kan jenis kata apalah ya, kalaupun tidak di screenshot. Sebentar. Nah, ini yang 10 jenis kasus ya. Nanti saya screenshot bagiin ke grup. Udah di screenshot. Ya. Baik, silakan masuk ke join ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, baik Bu. Silakan. Coba undang Lintang, Sar. Kayaknya nggak bisa. Baik, selamat datang kembali di main room ya. Oke. Tadi sudah saya broadcast hasil diskusinya, tolong diupload di Padlet ya. Ada yang sudah berhasil? Coba saya lihat. Oke, belum ada ya? Belum ada yang memasukkan ke Padletnya ya? Maaf Bu, belum baca broadcast-nya tadi kayaknya. Nggak ada? Ada nggak? Nggak ada? Teman-teman Ada, Bu, admin. Oh, ada ya. Tapi nggak bisa di copy gitu Bu linknya. Mungkin dari kolom chat aja Bu. Tidak bisa dari kolom chatnya di copy, kemudian di itu ke browser? Bisa nggak? Nggak kelihatan Bu di kolom chat kami Bu. Oh gitu? Iya Iya. Bu, tidak ada di kolom chat. Cuma sebentar doang gitu Bu munculnya di layar. Oh, oke, baik, baik, baik. Baik, kalau gitu saya Oh, udah. sebelum ada. Sudah ada Bu Ya, dari baik. Ya, silakan dicoba ya. Nah, sekarang kita presentasi ya hasil diskusi dari kelompok dari setiap kelompok ya. Kita undi saja ya. Kita undi saja. Mana pulpen saya? Waduh. Baik, kita undi ya. Kita lihat siapa di urutan pertama. Wah, ini nggak ada bedanya nih, diputar sama enggak ya. Oke, kemudian Coba berarti ulang kelompok sekali lagi, Bu. Oh, kenapa? Oke, udah nggak apa-apa. Oke, jadi urutan pertama kelompok pertama, kemudian nanti kedua kelompok 6. Kelompok 6 ya. Kemudian giliran ketiga adalah kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kemudian kelompok 5.
kelompok 4. Oke. Dan terakhir kelompok 7. Oh, sama ya. Di awal dan diakhiri oleh kelompok yang nggak ngaruh nih dengan diputer ya. Baik, sekarang kita berikan kesempatan langsung saja ke kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kita berikan aplaus dong buat kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih Bu. Ditunggu sebentar ya Bu. Kok backlight begitu, Franz? Oh, memang Sengaja. suka gimana laptopnya kalau misalkan satu ke restart atau kayak tadi tuh kayak kalau atau keluar break room kan kameranya ngeblink gitu ya, Bos. Sempat mati dulu terus hidup lagi. Jadi suka kurang tahu ya Bu kenapa. Suka pokoknya jadi gini aja. Ya. Pokoknya laptopnya udah capek kuliah ya. Udah pengen kerja aja. Aduh, mau Bu. Iya, enak loh kalian. Alhamdulillah ya. Apalagi pas masa seperti ini ya, mudah-mudahan dilancarkan. Pulang kerjanya jam 3. Pulang kerja jam 3. Siapa yang pulang kerja jam 3? Yang ada kalau kayak gini nih, ini kerjanya nih kayak saya nih sampai malam nih. Kemudian kadang harus double Zoom. Pokoknya lebih capek daripada WFO. Izin share screen nih, Bu. Ya, silakan. Kok nggak mau? Sebentar, coba saya lihat. Udah bisa. Oke. Iya, Bu. Ya. Baik Bu, izin memulai ya Bu. Nah, untuk yang pertama, ini keputusan banding atas pemanfaatan insentif PPN kepada ke daerah kawasan bebas. Jadi ini PPN-nya seharusnya tidak dipungut ya. Nah, tapi si DJP-nya itu, oh ya, pertama ini jenis kasusnya objek atau penghasilan atau penyerahan karena terkait dengan jenis sengketanya dulu dong. Jenis sengketanya berarti gabungan ya ini ya, iya, bukan campuran. Cuman tadi mungkin nggak sampai disebutkan ya, gabungannya gabungan antara apa? Ada formal, ada yuridis, ada pembuktian, sempat nggak? Oh, tadi ini aja sih Bu, di pikiran aja sih, belum tertulis di sini. Jadi itu tadi dia itu gabungan dari pembuktian dengan formal, Bu. Oke, baik. Kemudian? Gabungan pembuktian dengan yuridis, sorry. Jadi itu masalah pengakuan ini PPN tidak dipungut. Nah, itu kan termasuk dalam penyerahan ya. Nah, tapi sengketanya ini berawal dari yang proses keberatan dan pemeriksaan karena si DJP-nya ini menganggap bahwa pemberian insentif itu tidak dapat diberikan karena dokumen endorsement yang menjadi syarat dalam menikmati insentif itu tidak dapat dipenuhi oleh si wajib pajak. Sehingga akhirnya si DJP menetapkan bahwa menolak seluruhnya atas pengajuan keberatan. Nah, tapi si hakim di putusan bandingnya itu mengatakan bahwa hal tersebut tidak dapat serta-merta menolak untuk pemberian insentif itu karena nyata-nyata memang ada hal yaitu terkait dengan ini penyerahannya itu tidak dilakukan oleh si wajib pajak sendiri. Jadi memang dokumen endorsement-nya itu tidak dapat dipenuhi karena pejabat pabean kan harusnya memberikan tanda tangan atas ini insentif itu ke wajib pajak itu sendiri. Tapi itu ternyata dilakukan oleh jasa pengangkutannya. Jadi sehingga tidak dapat dipenuhi. Nah, jadi si putusan banding tadi itu mengatakan bahwa dia harus mengacu ke lex generalnya, yaitu Undang-Undang PPN terkait dengan penyerahan ke kawasan bebas. Begitu. Oke, baik. Itu yang pertama ya, yang punyanya Abed. Kemudian? Selanjutnya dilanjutkan teman saya, Angel. Ya Bu, saya jenis sengketanya campuran juga sama seperti Abed. Itu gabungan antara apa? Pembuktian dan yuridis, Bu.
Ya, bukan campuran ya, gabungan lebih tepatnya ya. Gabungan. Tadi kayaknya gabungan. Gabungan antara apa, maaf tadi yang cerita? Yuridis dan pembuktian, Bu. Oh, hampir sama ya dengan yang punya Abed. Iya. Untuk jenis kasusnya itu PKPM, konfirmasi PKPM. Oke. Untuk alur putusan, alur ceritanya, jadi si pemeriksa itu menemukan bahwa pajak masukan, pajak yang dilaporkan oleh penjual tidak sama dengan jumlah pajak yang dilaporkan oleh pembelinya. Jadi selanjutnya itu diperiksa. Ternyata pada saat pemeriksaan si PKP pembelinya tidak memberikan bukti, data atau informasi sampai akhirnya diterbitkan SKPKB. Di SKPKB itu si pemeriksa menyatakan ada koreksi bahwa ada jumlah pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan, begitu Bu, karena adanya perbedaan itu. Namun pada saat proses keberatan, si pemohon banding itu memberikan bukti, Bu. Pada saat Terus banding. Pada saat keberatan. Pada saat keberatan ngasih ya. Oke, baik, ya, tapi tidak diterima ya. Iya, tetap ditolak karena ya, karena pada waktu pemeriksaan sudah diminta dia nggak ngasih ya. Iya, Bu, ke UKUP ternyata itu tidak bisa dipertimbangkan kalau misalkan buktinya itu tidak diberi pada saat pemeriksaan. Nah, sampai akhirnya diajukan banding, lalu pada saat persidangan ternyata si pemohon banding ini memberikan lagi bukti yang lebih jelas gitu, Bu. Pada akhirnya hakimnya itu mengacu kepada UU pengadilan pajak kalau misalkan putusan pengadilan pajak itu diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim. Jadi yang saya tangkap itu hakimnya lebih mengacu kepada UU pengadilan pajak, tetap mempertimbangkan bukti yang diberikan pada saat persidangan daripada UU KUP yang menyatakan bahwa itu buktinya tidak bisa lagi dipertimbangkan seperti itu. Oke. Ya, ini menarik nih yang kasus ini. Jadi ini terkait pasal 26A ayat 4 ya. Iya. Wajib pajak yang melakukan pembukuan catatan. Jadi kalau pada saat misalnya pemeriksaan kemudian dia tidak memberikan data gitu ya, maka kalau diberikan datanya pada saat keberatan maka tidak akan diakui gitu ya. Tapi nah ini masalahnya sebetulnya ada juga kasus-kasus yang seperti itu akhirnya DJP yang menang. Nah, jadi kuncinya adalah gitu ketika meminta ketika pemeriksa melakukan peminjaman data atau berkas itu harus spesifik gitu ya, harus spesifik. Jadi misalnya dokumen kontrak, misalnya kontrak apa dengan apa gitu ya. Nah, seringkali masalahnya adalah DJP itu ada beberapa pemeriksa misalnya ketika meminjam data itu global gitu ya, global. Kemudian dia tidak bisa membuktikan gitu ya bahwa dokumen itu pada waktu pemeriksaan itu dokumen itu yang diminta sebetulnya. Jadi kalau misalnya ternyata DJP bisa membuktikan bahwa pada saat pemeriksaan saya sudah meminta A, B, dan C gitu ya misalnya, dan A itu tidak dipenuhi ya, kemudian pada waktu pemeriksaan baru dikasih, kemudian misal pada saat banding baru dikasih yang A itu, maka ada beberapa hakim yang oke gitu ya, memang itu sudah diminta gitu ya, tapi tidak diberikan. Nah, tapi yang terjadi seringkali DJP bilang bahwa
oh saya sudah minta waktu pemeriksaan tapi tidak diberikan gitu ya. Nah, ketika dibuktikan mana bukti bahwa kamu sudah meminta kontrak ini gitu ya. Itu tidak dapat dibuktikan karena misalnya dia hanya meminta dan kontrak-kontrak terkait misalnya seperti itu gitu ya. Jadi memang tidak secara spesifik dituliskan. Jadi seringkali ini pengalaman saya juga gitu ya ketika saya melakukan pemeriksaan misalnya dulu tuh kalau misalnya pinjam data ya udah gitu ya. Oh biasanya kan kalau pinjam data apa aja misalnya ya udah laporan keuangan misalnya ledger, rekening koran gitu ya. Kemudian juga misalnya kontrak, sudah aja seperti itu ya, global gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu, maka ya hakim biasanya ya tidak bisa meyakini bahwa ini diminta enggak gitu ya misalnya. Tapi kalau kita secara spesifik membuat misalnya rekening, misalnya kontrak hutang misalnya, kontrak perjanjian hutang dengan bank ini misalnya gitu ya, dan ternyata itu tidak diberikan gitu ya pada saat pemeriksaan, baru diberikan kemudian pada saat keberatan misalnya atau banding. Nah itu biasanya beberapa hakim. Jadi kuncinya gitu ya, kuncinya supaya BCP tidak kalah gitu ya, itu pada saat melakukan peminjaman data pada saat pemeriksaan itu harus rinci. Dia tidak global. Oke. Baik ya itu. Silakan kemudian dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu tambahannya. Nah, izin melanjutkan. Jadi kalau di sengketa yang saya ini, dia objeknya pasal PPh 22 yang disengketakan. Jadi pertamanya WP-nya itu disampaikan ini ya SKPKB dari KPP Pangkalan Bun dengan DPP 5 miliar sekian pokoknya Bu. Terus yang tadinya sama sekali nggak dilaporkan sama WP-nya. Kenapa? Karena WP-nya sendiri itu mengakuinya kalau transaksi ini masa pajak Mei 2015. Transaksinya itu TBS, tandan buah segar gitu. Jadi pembelian yang dia lakuin ini dia akui murni gitu, pembeliannya dari kelompok petani yang mengumpulkan dari hasil sendiri gitu. Kemudian kalau kan udah nih SKPKB, terus WP-nya mengajukanlah keberatan. Di keberatannya singkat cerita ditolak seluruhnya sama KPP yang bersangkutan gitu ya. Kanwil kalau keberatan. Oh iya maaf. Oh iya Kanwil ya, Masya Allah. Maaf Bu Hilal. Jadi jangan diketawain dong. Ini apa? Maaf Bu. Jadi pokoknya setelah keberatannya ini ditolak seluruhnya. Kenapa? Karena waktu pembahasan itu dibilang dari sisi Kanwil, dari sisi terbandingnya itu setelah membahas kan nanti waktu pembahasan itu ada dokumen si transaksinya yang dibawa juga sih sama WP-nya. Di dokumennya itu Kanwilnya sendiri menyatakan bahwa si transaksinya itu enggak semuanya ini ya berlawanan sama petani gitu Bu. Jadi ada pedagang pengepulnya gitu kalau di argumen si ininya kan BJP-nya ya. Betul. Terus naik banding lah dari si WP-nya ini gitu kan. Karena dia pun masih meyakini gitu Bu bahwa si transaksinya dia ini waktu Mei 2015 itu seluruhnya secara keseluruhan itu dia ajukan itu semuanya dari suatu ini gitu, organisasi petani gitu. Ya, pedagang pengepul gitu ya. Kemudian terus udah masuk ke proses bandingnya. Jadi langsung ke majelis aja ya Bu ya. Kalau dari majelisnya itu
akhirnya itu dikabulkan sebagian si banding WP-nya ini atas ketetapan SK keberatan yang sebelumnya diterbitkan DJP. Kenapa? Karena kalau singkatnya intinya ini dia yang bisa dibuktikan itu akhirnya cuman ada satu dari sekian banyak dalam list transaksinya itu cuman ada satu pedagang gitu Ibu, yang pedagang pengepul yang bisa dibuktiin dia ini beneran pedagang pengepulnya gitu. Jadi di kasus yang saya ini si WP-nya sendiri nggak bisa membuktikan seluruhnya kalau dia ini bertransaksi sama petani secara murni, terus DJP-nya juga nggak bisa ngebuktiin kalau si WP ini bertransaksinya sama pedagang secara murni. Oke, baik. Akhirnya DPP-nya jadi 70 juta sekian. Jadi walaupun sebagian kayaknya lebih menang WP-nya ya Bu ya. Oke, baik. Ya, udah itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Ya. Silakan berikutnya. Izin Bu, punya Nadia. Saya yang jelasin juga karena Nadianya lagi kurang enak badan Bu. Ya, ya. Punya putusan Nadia itu hampir mirip, kurang lebih mirip dengan yang punya saya Bu, karena kebetulan perusahaannya sama dan atas PKPM juga, cuman pajak masukannya atas penjual yang berbeda gitu. Dan pajaknya beda. Nah Bu? Dan pajaknya pemohon bandingnya sama ya? Iya, pemohon bandingnya sama. Tahun pajaknya? Tahun pajaknya atau masanya atau jenis pajaknya berbeda? Jenis pajaknya sama Bu, PPN. Oh, jenis pajaknya PPN. Mungkin masanya berbeda atau tahun pajaknya juga berbeda? Sebentar Ibu Nadia. Ya, nggak apa-apa nanti. Iya Bu. Tapi kurang lebih sama Bu. Dia memberikan sampai di banding itu tidak ada memberikan bukti kalau dia sudah bayar PPN-nya, ternyata pada saat persidangan diberikan bukti seperti itu Bu. Oke, baik. Bersama ya. Oke, baik. Untuk kelompok 1 sudah semua ya. Oke, baik, kita berikan repos dong buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Berikutnya kita ke... Terima kasih Mas Vika. Ya. Kelompok berapa, Sarah? Kelompok 6. Ya, kelompok 6 betul. Izin share screen dulu. Ya. Apa sudah kelihatan? Sudah. Oke. Izin memulai menjelaskan terkait dengan untuk kelompok 2. Pertama dari saya sendiri. Jadi kurang lebih ini sengketanya itu hampir mirip tadi sama kelompok 1. Di sini jadi ada penyerahan BKP ke kawasan bebas yang mana itu menurut pemohon banding itu harusnya tidak dipungut PPN. Namun karena terbanding itu menganggap setiap penyerahan ke kawasan bebas harus ada penyertaan tadi endorsement dari penyerahan tersebut. Nah, makanya di sini dari pemohon banding tidak setuju karena persyaratan untuk dapat endorsement itu harus ada faktur pajak yang dibuat. Sedangkan dari pemohon banding itu faktur pajaknya tidak bisa dibuat karena dia sudah melakukan pemusatan pajak terutang. Nah, jadi itu menjadi pokok sengketanya. Dari pertanyaan yang pertama, dia masuk ke gabungan karena di sini ada formil terkait dengan peraturan tadi. Ada PMK yang mengatur terkait endorsement yang mana harus ada faktur pajak yang dibuat, dan di sini dari pemohon banding juga melakukan pembuktian untuk bisa membuktikan bahwa telah melakukan secara nyata penyerahan BKP ke kawasan bebas. Terus untuk pertanyaan kedua, itu masuk ke penyerahan, berupa penyerahan BKP ke kawasan bebas. Dan untuk yang pertanyaan ketiga, di sini dari pengadilan pajak mengabulkan secara keseluruhan permohonan banding dari pemohon banding karena dia menganggap tadi hampir sama karena pajak sistem asas yang dianut di Indonesia itu asasnya substance over from,
Jadi ketika ketentuan formilnya tidak dipenuhi, maka tidak serta-merta membuat pajaknya itu menjadi yang terutang menjadi tidak terutang, ataupun sebaliknya dari tidak terutang menjadi terutang. Jadi menurut majelis dia mengabulkan seluruhnya. Kurang lebih begitu. Ya, baik. Berikutnya silakan. Oke, selanjutnya terhadap putusan yang saya bahas itu mengenai yang pertama itu objek dari PPH pasal 4 ayat 2, Bu. Atas sengketa oleh PT Hotel Indonesia Natur, di mana pemohon banding ini mengajukan banding atas ketidaksetujuan atas koreksi dari terbanding, yaitu koreksi atas Green Inaya Putri dan juga Green Inakuta, dan juga terkait dengan jasa konstruksi dan juga sewa tanah dan bangunan. Nah, dari pihak terbanding itu menggunakan metode tidak langsung, yaitu ekualisasi objek PP pasal 4 ayat 2 yang menggunakan SPT PPH dan juga laporan keuangan, buku besar, dan juga pihak yang menerima imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi atau sewa tanah dan atau bangunan. Nah, ini kan dari pihak pemohon banding itu tidak menyertakan bukti pada saat pemeriksaan begitu. Terus yang kedua, jenis kasusnya tadi objek, jenis sengketa. Yang pertama jenis sengketa itu terkait dengan pembuktian. Terkait dengan pembuktian apakah itu termasuk pasal 4 ayat 2 atau tidak. Lalu untuk yang putusannya, majelis itu mengabulkan sebagian karena terbukti dari pemohon banding itu bisa membuktikan yang dari koreksi jasa konstruksi itu, yang dari koreksi jasa konstruksi itu bisa sebagian dibuktikan bahwa itu merupakan jasa desain, dan juga di sewa tanah dan bangunan itu merupakan jasa biaya bunga pinjaman yang dikapitalisasikan. Jadi majelis dan yang lainnya itu tidak bisa diyakini, jadi majelis memutuskan untuk tetap menjadikan objek PPH pasal 4 ayat 2. Lalu yang ketiga, tadi putusannya itu adalah sebagian, jadi memang karena pembuktian dan asas keadilan. Ya. Baik, terima kasih Alinda. Berikutnya silakan. Benar. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, baik, Bu. Jadi kasus ini merupakan kasus antara PT Agrowana Lestari. Pemohon bandingnya PT Agrowana Lestari. Pokok sengketanya itu koreksi terbanding atas DPP PPH pasal 4 ayat 2, yaitu pada SKPKB sebesar 31 miliar, sekitar 31 miliar, dan akhirnya lalu pemohon banding mengajukan keberatan, dan keberatannya dikabulkan. Jadi jenis sengketanya apa nih? Iya, Bu. Jadi jenis sengketanya itu pembuktian, Bu. Pembuktian, oke. Baik. Ya. Jadi ini sama dengan yang tadi ya, ekualisasi juga ya? Sama dengan Erlinda juga. Tapi atas akun construction in progress itu, Bu. Ya. Nah, jadi untuk atas kasus ini sebentar. Jenis kasusnya ini sama ya, objek ya. Terus putusannya itu dikabulkan seluruhnya, sehingga DPP PPH pasal 4 ayat 2 yang masih harus dibayar itu menjadi nihil. Iya, karena menurut saya sini kurang cermat ya DJP, jadi karena hanya berdasarkan ekualisasi itu, sementara pemohon banding memegang bukti-buktinya, Bu. Tapi argumen DJP di sini bahwa itu bukan objek ya? Iya, enggak, belum dibayar. Jadi kayak pemohon banding nih ngasihnya tuh dokumennya fotokopi doang gitu, Bu. Jadi tidak menyertakan dokumen asli kayak gitu. Oke, jadi dikabulkannya karena apa?
karena berdasarkan equalisasi itu ada selisih lah ya antara yang sudah dipotong atau dipungut ya, potong gitu ya, dengan objek menurut laporan keuangan gitu ya. Nah, kemudian ternyata di persidangan dibuktikan berdasarkan bahwa dokumen tersebut dapat dijelaskan bahwa ini tuh semua bisa contohnya seperti di dalam transaksi itu terdapat pembelian mesin senilai bahwa ternyata bukan merupakan objek gitu ya. Oke, baik. Ya. Dapat dibuktikan ya, Bu. Ya, jadi selisih dari itu dapat dibuktikan bukan merupakan objek pasal. Oke, baik. Ya. Itu memang cara itu memang kalau pemeriksaan gitu ya, itu yang mungkin keliru. Jadi salah satu teknik pemeriksaan itu ada melakukan ekualisasi. Nah, hasil ekualisasi itu ketika terjadi selisih itu seharusnya hanya merupakan trigger gitu ya. Hanya merupakan trigger. Jadi jangan berhenti nah ini pengalaman saya juga dulu gitu. Dulu kalau misalnya ekualisasi itu udah senang nih selisih, udah biarin aja. Pokoknya suruh wajib pajak tuh yang membuktikan gitu. Kenapa nih selisihnya? Tuh, pokoknya kalau wajib pajaknya tidak bisa membuktikan gitu ya, langsung kita koreksi gitu ya. Nah, tapi nanti atau karena kan ketika ekualisasi itu misalnya untuk membuktikan selisih tersebut itu tidak mudah gitu ya bagi wajib pajak, dan misalnya kita pemeriksaannya udah harus cepat selesai, jadi mereka hanya diberikan kesempatan hanya sedikit saja gitu ya. Nah, tapi ketika nanti di persidangan ternyata mereka sudah bisa mengumpulkan semua bukti selisih itu gitu loh. Nah, gitu ya. Nah, jadi memang kadang-kadang itu ada kesalahan juga dari sisi si pemeriksanya gitu ya. Seharusnya ketika terjadi selisih itu pemeriksanya yang harus membuktikan gitu bahwa memang selisih itu merupakan misalnya objek PPh pasal 4 ayat 2 gitu ya. Tapi biasanya seringkali gitu ya itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan, ya udah pokoknya selisih berarti ini objek gitu ya. Nah, tapi makanya ketika akhirnya pada persidangan wajib pajak bisa membuktikan bahwa ini ternyata bukan objek, ya itu akan batal. Jadi ya kenapa si wajib pajak itu menyampaikannya pada saat banding, mungkin ya pada saat misalnya proses pemeriksaan, mungkin pada proses keberatan mungkin dia belum bisa membuktikan. Seperti itu. Baik ya, jadi seharusnya ekualisasi itu hanya trigger saja. Setelah trigger itu baru harusnya diteliti nih, kenapa nih gitu ada selisih ini betul merupakan objek atau tidak. Gitu. Nah, kalau bukan merupakan objek ya harusnya tidak dikoreksi. Jadi itu sering kali terjadi. Ya, itu yang kadang-kadang kantor pusat harus mengingatkan ke pemeriksa bahwa ya seharusnya hal-hal seperti itu tidak dilakukan gitu ya, karena jadinya kan misalnya itu harusnya tidak dikoreksi gitu, harus oleh pemeriksa, tetapi itu dikoreksi itu jadi keberatan, jadi banding, itu kan sebetulnya sia-sia gitu ya. DJP sudah mengeluarkan tenaga, biaya, tetapi ujung-ujungnya tidak ada hasilnya kan. Nah, seharusnya tidak seperti itu gitu. Baik. Berikutnya, silakan. Baik, kasus selanjutnya yaitu sengketa dengan objek pajak penghasilan badan terkait perhitungan penghasilan neto, di mana ada biaya yang sudah dibebankan oleh pemohon banding yaitu PT Termo Indonesia, Aristo Termo Indonesia, tetapi dikoreksi oleh terbanding dengan alasan pemohon banding itu tidak melampirkan daftar nominatif saat penyampaian SPT tahunan. Nah, tetapi di sini pemohon banding berdalih bahwa jika memang kami tidak memenuhi, jika memang SPT kami tidak lengkap, tapi kenapa dari terbandingnya memberikan bukti penerimaan. Bukti penerimaan surat ya. Terdapat ketidakcermatan dari terbanding yang seharusnya jika memang SPT-nya dirasa tidak lengkap setelah proses penelitian SPT, maka jangan diberikan bukti penerimaan surat ya. Nah, Oke. Ya. Nah, jadi di sini ada ketidakcermatan terbandingnya. Lalu pada saat
persidangan terungkap sebuah fakta di mana pemohon banding mengakui bahwa jadi total biaya promosi yang dibebankan itu sebesar 15 miliar. Nah, pada saat persidangan pemohon banding ternyata mengakui bahwa sebesar 6 miliar itu bukan termasuk ke biaya promosi. Jadi yang masuk ke biaya promosi sebesar 9 miliar saja. Nah, jadi akhirnya hasil putusan majelis yaitu menerima sebagian permohonan banding, mempertahankan 9 miliar yang merupakan biaya promosi dengan alasan karena itu ketidakcermatan dari terbandingnya, yang mana harusnya jika memang tidak lengkap SPT tahunannya tidak diberikan bukti penerimaan dan menggugurkan 6 miliar yang bukan merupakan biaya promosi menurut pemohon banding saat persidangan. Oke. Dan ini jenis sengketanya gabungan, ada pembuktian dan formal. Lalu jenis kasusnya yang pertama objek atau penghasilan untuk penyerahan objek. Sekian. Oke. Baik. Nah, jadi dari 2 kelompok yang presentasi, kalian bisa belajar banyak ya. Bisa belajar banyak. Nah, nanti mungkin kalian ketika saya penempatannya di Direktorat Jenderal Pajak, kemudian penempatannya di tempat pelayanan terpadu TPT dari kasus yang Tasya sampaikan gitu ya. Sebelum mengeluarkan BPS, ini harus hati-hati gitu ya. Jadi ketika membuat BPS itu kalian juga harus cermat. Misalnya kalau itu ada persyaratannya gitu ya, pastikan bahwa persyaratannya itu sudah dipenuhi. Ya seperti misalnya SPT gitu ya. Kalau misalnya SPT-nya belum lengkap, jangan diterima sebagai SPT misalnya seperti itu ya. Nah, itu yang yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita mengeluarkan BPS gitu ya, padahal sebetulnya wajib pajak tidak berhak menerima bukti penerimaan surat seperti itu. Ya, harusnya itu jangan diterima sebagai SPT, belum gitu ya. Seperti itu. Jadi karena ketika dibanding misalnya BP akan berkilah bahwa loh, kalau misalnya ini bukan merupakan SPT, kan ini sudah ada buktinya nih bahwa DJP mengeluarkan bukti penerimaan surat gitu BPS atau LPAD gitu ya, bahwa yang kami serahkan itu sebagai SPT. Ya, jadi nanti hati-hati tuh kalau misalnya penempatan di ini ya di TPT. Jadi nanti kalau kalian kerja, nah kemudian kalian dikasih tugas apa gitu ya, kalian pelajari dulu misalnya SOP-nya. Nanti di SOP itu kan ada dasar hukumnya ya, dasar hukumnya dicek yang berlaku itu apa, kalian pelajari gitu ya. Kalian pelajari kalau tidak ada yang mengerti, kalau tidak ada yang ngerti gitu ya. Atau misalnya kalian juga sudah paham, coba kalian konfirmasi gitu ya. Betul nggak? Saya cara bacanya begini gitu ya. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu gitu ya. Tanyakan. Ya, kita tanya ke kita bisa diskusi dengan teman kita juga gitu ya, yang mungkin sama yang baru, bisa juga tanya ke atasan kita, tanya ke teman yang lebih senior gitu ya. Nah, jangan sampai nanti apa yang kita lakukan ternyata ada konsekuensinya nih di belakang nih gitu ya, di belakang misalnya yaitu membuat memberikan adil kekalahan gitu ya terhadap misalnya hasil pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jangan sampai pemeriksaan yang udah capek-capek dilakukan kemudian dibatalkan gara-gara hal yang sepele gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Baik, kita berikan aplaus buat kelompok 2 ya. Nah, kita coba lanjutkan ke kelompok 3. Silakan bukan kelompok 3 gitu ya. Penampil ketiga ya, yaitu kelompok 2 ya. Oke, silakan nanti kita lihat ya. Apakah bisa semuanya gitu kelompok 2 atau sebagian. Baik Bu, izin share screen ya Bu. Ya. Silakan Rara
Belum muncul di, oh udah. Sudah. delay. Ya, selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 2, ini merupakan hasil diskusi kami mengenai jenis sengketa, jenis kasus, putusan, dan alasan putusan. Mulai dari saya dulu, untuk putusan saya itu merupakan jenis sengketa pembuktian, karena yang disengketakan merupakan bukti-bukti yang berpengaruh kepada penghasilan luar usaha. Yaitu ini kan perusahaan saya itu PT Palmerah Motorindo. Jadi yang disengketakan adalah mengenai biaya-biaya pengurusan STNK, surat-surat mengenai kendaraan bermotor yang oleh DJP itu diakui sebagai penghasilannya PT Motorindo, sementara PT Motorindo itu ngakunya penghasilannya itu hanya sekedar lewat gitu lah Bu istilahnya, langsung ke jasa giro. Betul. Nah, jenis kasusnya tentu berpengaruh ke penghasilan luar usahanya, diterbitkan SKPKB, kemudian setelah diterbitkan SKPKB itu, sebelumnya PT Motorindo telah mengajukan keberatan. Keberatannya itu udah ngasih bukti-bukti, PT Motorindo itu bilang kalau udah ngasih bukti-bukti yang lengkap kepada terbanding DJP, tapi DJP-nya itu malah menghitung biaya-biayanya itu berdasarkan sampel, dan DJP-nya sendiri juga mengakui kalau PT Motorindo-nya itu juga udah ngasih bukti yang lengkap, tapi mereka memilih sampel dengan alasan tidak ada cukup waktu lagi, kayak gitu istilahnya di putusannya. Akhirnya sama majelis, putusannya itu dikabulkan sebagian karena majelis tidak menerima penghitungan berdasarkan asumsi, itu yang pertama. Yang kedua, sampel yang digunakan untuk penghitungan biaya-biaya yang digunakan DJP itu tidak sepenuhnya mewakili seluruh populasi. Jadi, dan sebelumnya juga PT Motorindo telah mengajukan bukti, justru malah ditolak, akhirnya sama majelis dikabulkan tetapi hanya sebagian. Dikabulkan sebagian berarti memang ada yang betul ya? Iya Ibu. Oke, baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gita. Silakan. Putusan yang saya ambil ini tadi ternyata sama pemohon bandingnya Bu, sama yang punya France. Tapi bedanya masa pajaknya aja yang punya saya punya bulan Juli. Bulan Juni deh. Ya, tapi kalau hasil putusannya masih tetap sama, dikabulkan sebagian. Tentang apa ya? Saya lupa lagi nih yang France. Ya, jadi si pemohon bandingnya ini dia mengklaim kalau misalnya pembelian yang dilakukan di bulan Juni itu kepada pihak petani gitu, bukan pengumpul. Iya. Pengumpul ya. Iya, sedangkan menurut Kanwilnya mereka pengumpul. Dan dari list yang disediakan itu ternyata yang kebukti pengumpul itu cuman beberapa doang. Jadi yang dikabulkan hanya sebagiannya aja, Ibu. Oke. Baik. Oke, sudah? Sudah. Oke, ya, lanjut ke berikutnya. Silakan Hiria. Kemudian untuk putusan yang saya ambil itu jenis kasusnya berupa kompensasi atas PPN masukan yang seharusnya tidak dikompensasi di masa pajak berikutnya. Dan jadi kasusnya itu WP sempat melaporkan SPT masa PPN untuk bulan Desember 2008 sampai Desember 2010 dengan status lebih bayar, dan lebih bayarnya tersebut dikompensasi di masa pajak berikutnya. Sampai suatu saat si WP ini melaporkan pembetulan SPT di masa Desember 2008 dari dikompensasi menjadi direstitusi. Sehingga untuk kompensasi masa pajak Desember ini jadinya 0 dan dikembalikan. Tapi dari pembetulan ini tidak diikuti oleh penyesuaian besaran dibayar di sehingga
Putus-putus ya. Kalian bisa dengar suara Hirya? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Iya. Oke. Baik, mungkin bisa langsung ke Pandu saja. Oke. Baik, Saya Bu, bisa izin. menangkap itu ya, sudah bisa menangkap kok. Baik, Bu, izin. Kalau pada putusan yang saya analisis, itu jadi kasusnya begini. WP-nya itu adalah PT Ziegler Indonesia, jadi merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi kendaraan pemadam kebakaran. Nah, pada kasusnya ini, pada awalnya itu diterbitkan SKPKB, lalu SKPKB tersebut lalu SKPKB tersebut diajukan keberatan, lalu keberatannya diajukan banding karena pada keberatannya itu ditolak seluruhnya. Jadi dalam pokok sengketa banding ini yang dipermasalahkan adalah HPP, beban gaji dan kredit pajak, sebagaimana sebelumnya itu telah diajukan pada saat keberatan. Jadi alasan yang diungkapkan saat banding ini sama dengan alasan keberatan. Maksudnya alasan keberatan yang ditolak oleh DJP, sehingga WP mengajukan dengan alasan yang sama kepada pengadilan pajak. Lalu dibacakan kasus-kasus perkara-perkara yang dihadapi untuk HPP itu yang dipersengketakan adalah HPP sebesar 4.166 juta. Itu dilakukan koreksi oleh DJP karena berdasarkan ekualisasi yang dilakukan oleh DJP dari bukti-bukti yang dimiliki DJP itu tidak dapat dibebankan. Nah, sedangkan kalau menurut pemohon itu HPP yang dimaksud DJP itu telah dilakukan uji ekualisasi antara DJP PPN dan pembelian berdasarkan bukti-bukti dari pemohon. Jadi pemohon juga beralasan bahwa ekualisasi yang dilakukan oleh DJP itu tidak dilakukan dengan berdasarkan angka-angka yang tepat. Nah, pada akhirnya menurut majelis mengabulkan mengabulkan pemohon banding. Lalu kalau untuk beban gaji sebesar 1.767 juta itu menurut pemohon dicatat oleh pemohon dengan benar dan telah dilaporkan dalam SPT PP 21. Sedangkan kalau menurut DJP, atas biaya gaji itu bukan termasuk beban gaji, namun merupakan biaya-biaya yang memiliki unsur pembelian, namun dimasukkan beban gaji. Nah, kalau menurut majelis sendiri, terbanding tidak memiliki cukup bukti yang kuat sehingga memenangkan pemohon banding. Lalu untuk kredit pajak sebesar 27 juta, itu menurut DJP tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak karena beberapa alasan, seperti SSP tidak terdapat pada MPN, data pembayaran berbeda dengan PPh 22 importasi dikreditkan, dan kredit pajak yang tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat SSP. Namun dari pembuktian yang dilakukan oleh pemohon dapat menunjukkan bahwa kredit pajak tersebut memang ada bukti pembayarannya, sehingga menurut majelis dikabulkan seluruhnya. Jadi mungkin sekian, Bu. Okay. Baik, kita berikan aplaus buat kelompok berapa nih? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 ya. Oke, baik. Terima kasih nih atas presentasinya. Baik, ada nggak yang mau menyampaikan? Kita masih punya 2 menit lagi. Singkat saja, apa yang kesimpulan yang kalian peroleh dari diskusi ini, presentasi ini? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Alvin, Bu, kata. Siapa? Mohon maaf. Ya, silakan Alvin. Oh, saya enggak, Bu, mohon maaf. Beneran. Saya sendiri, Bu, yang bilang, Bu. Gitu. Ada nggak kira-kira apa sih yang bisa diambil kesimpulan dari kalian ini, dari diskusi ini? Bebas, apa saja, kita terserah ke kalian. Tidak ada? Oke, baik ya. Kalau tadi kalian perhatikan, sengketanya rata-rata berkaitan dengan apa tadi? Dari 3 kelompok ini?
Pembuktian ya. Jadi selaras dengan apa yang tadi data yang dari Direktorat Keberatan Banding bahwa mayoritas dari sengketa banding itu berkaitan dengan pembuktian, dan ternyata dari yang kalian pilih pun ternyata memang rata-rata terkait dengan pembuktian ya. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa ini kita bahas untuk saat ini. Nanti yang lain kalau kita ada kesempatan kita bisa lanjutkan di minggu depan. Minggu depan kita akan kuis ya. Oke. Baik, jadi materinya materi yang kemarin sudah disampaikan oleh teman-temannya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Saya belum tahu apakah saya bisa ngajar atau tidak sesuai dengan jadwal. Nanti saya kalau sudah mendapatkan jadwal saya infokan ke Sarah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya sehat ya. Jaga kesehatan. Kalau yang sakit saya doakan semoga sembuh. Yang keluarganya juga sakit, yang semoga diberikan segera kesembuhan, dan kalian yang sudah sehat tetap jaga kesehatan ya. Baik, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.